Kamu mau tahu cara merawat diri dengan cara menyakitkan? Kok bisa sih menyayangi diri sendiri, tapi dengan cara yang membuat fisik kelelahan? Self-love bukan cuma soal liburan atau skincare, tapi tentang memilih merawat diri dengan cara yang membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi, stop buru-buru pergi liburan. Kamu perlu mendengar ini sejenak. Kalau kamu merasa sedang lelah dengan banyaknya drama kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Suyati. Selamat datang di Ruang Tenang channel ini, tempat kita belajar memahami diri dan bertumbuh dengan cara terbaik. Kalau kamu datang ke video ini saat hatimu lagi kosong, lagi lelah, atau bahkan lagi merasa sendirian di tengah keramaian dan hiruk-pikuknya dunia, percayalah, ini adalah undangan khusus agar kamu memperbaiki caramu mencintai diri sendiri. Hari ini, aku ingin mengajak kamu semuanya mengenal self-love yang paling jujur. Bukan yang cuma bikin tenang sesaat, tapi yang bisa menyelamatkan jiwa kita untuk jangka yang panjang. Aku memberinya nama self-love spiritual. Self-love spiritual bukan hanya tentang memanjakan diri, bukan tentang menghindari luka, bukan juga tentang selalu merasa bahagia. Self-love spiritual adalah keberanian, niat untuk merawat hubungan kita dengan Allah. Dan itu menuntut perubahan yang terasa akan sangat berat di awal. Dan kamu tahu, tidak semua orang menyukai dan mampu melakukan self-love seperti ini. Kenapa? Aku menyebutnya self-love paling menyakitkan. Karena ini membutuhkan niat dan fisik yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kenapa kita perlu menyayangi diri kita? Jawabannya sangat jelas bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah amanah dari Sang Pencipta. Dan ketika masanya habis, maka kita diminta untuk mengembalikannya dalam versi terbaiknya. Karena diri yang kita miliki saat ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kita akan berdiri sendiri di depan pengadilan Allah dengan membawa versi terbaik diri kita yang pernah atau tidak kita rawatnya selama di dunia. Apa self-love yang perlu kamu lakukan? Mari kita bahas. Yang pertama, sholat tepat waktu untuk menghargai diri sendiri. Sholat tepat waktu bukan cuma soal kewajiban. Itu adalah tanda bahwa kamu menghargai diri kamu sendiri. Bayangkan, di tengah semua kesibukanmu, Allah tetap memanggilmu 5 kali dalam sehari. Dan ketika kamu berniat untuk menundanya, sebenarnya kamu sedang menawar Allah dengan berkata, "Ya Allah, boleh nggak nanti dulu?" Padahal, saat kita menyegerakan panggilan Allah, sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk patuh dan taat. Dan ada satu rahasia besar di sini. Semakin cepat kita memenuhi panggilan Allah, maka Allah juga akan mempercepat pertolongannya dalam hidup kita. Ini bukanlah teori. Ini adalah janji yang pasti. Yang kedua, tahajud, merawat luka yang tidak terucap. Ada luka yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Ada lelah yang tidak bisa ditangisi di depan manusia. Dan tahajud adalah tempat paling aman untuk meletakkan semua itu. Di sepertiga malam, saat dunia dalam keadaan hening, saat dunia
tidak sedang dalam hiruk-pikuk, Allah membuka pintu langitnya untuk menyambut kita. Tahajud mengajarkan kita satu hal penting. Self-love itu kadang harus memaksa diri, dan demi kebaikan jangka panjang, kita harus rela lelah secara fisik. Apapun peranmu di siang hari, maka bertemu Allah di sepertiga malam membuatmu mendapatkan kekuatan. Dan kekuatan hati yang kamu pakai di siang hari bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan dari pertolongan Allah yang kamu rayu secara diam-diam di malam hari. Terasa berat, tentu saja, tapi hati yang ditemui Allah di sepertiga malam tidak akan pernah pulang dalam keadaan kosong. Yang ketiga, mendengarkan kajian sama dengan memberi makan jiwa. Di saat tubuh kita lapar, kita akan memenuhi haknya dengan makan. Tapi saat jiwa kita yang lapar, maka kita juga butuh nutrisi untuk hati dengan ilmu, bukan malah scroll HP tanpa arah untuk mendapatkan dopamin sesaat. Kajian itu bukan cuma soal ilmu. Kajian itu adalah pengingat bahwa hidup ini sementara. Luka yang kita rasakan itu ada maknanya, dan Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam hidup yang kita jalani. Self-love spiritual berarti kita sadar bahwa jiwa kita juga butuh asupan, bukan hanya hiburan. Satu kajian bisa menyelamatkan satu hari yang hampir runtuh. Yang keempat, mentadabburi dan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, ia adalah surat cinta dari Allah. Membaca Al-Quran adalah bentuk self-love yang paling lembut, tapi terasa paling dalam maknanya ke jiwa kita. Ini bukan soal cepat atau banyaknya halaman yang kita baca, tapi kita mulai dulu dari konsisten. Satu ayat, satu halaman, satu lembar, dan satu waktu khusus setiap harinya. Dan saat kamu mentadabburi, kamu akan sadar, ternyata banyak jawaban hidup yang sebenarnya sudah Allah tulis. Tergantung diri kita, mau membacanya atau tidak, mau mentadabburinya atau membiarkannya. Hati yang sering berinteraksi dengan Al-Quran akan lebih kuat menghadapi dunia. Dan Al-Quran nanti juga akan datang pada hari akhir sebagai sahabat yang akan menolong kita yang sering berinteraksi dengannya ketika di dunia. Yang kelima, memperbanyak mengingat Allah dalam zikir. Artinya, kita menghadirkan Allah dalam keseharian kita. Zikir itu bukanlah sebuah pelarian. Zikir adalah perlindungan. Saat kamu berzikir, kamu sedang mengingatkan dirimu sendiri. Kamu mengatakan pada dirimu bahwa aku tidak sendirian. Self-love spiritual ini bentuknya sangat sederhana. Menyebut nama Allah saat di dunia membuatmu merasa lebih tenang. Dalam hal ini, selain zikir setelah sholat, kita juga bisa mengamalkan memperbanyak istighfar dan sholawat setiap harinya. Buatkan target semampunya, yang penting adalah konsisten. Dan juga kamu juga bisa mengamalkan al-maksurat untuk dibaca pada setelah subuh ataupun setelah asar yang diriwayatkan oleh Imam Hasan al-Banna. Kalau hari ini kamu merasa kosong, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin hatimu hanya sedang rindu mendekat kepada Allah. Allah berfirman untuk mengetuk hati kita dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan dunia yang menenangkan hatimu,
bukan manusia, bukan juga keadaan, tapi kedekatanmu dengan Allah. Dan self-love yang paling tulus bukan yang membuat kita lupa dengan masalah, tapi yang menguatkan kita untuk menghadapinya bersama Allah. Kalau video ini mengetuk hatimu, jangan simpan sendirian. Kamu bisa tulis di kolom komentar, aku sedang belajar mencintai diriku sendiri dengan mendekat kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita, menguatkan hati kita, dan mempertemukan kita dengan ketenangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah membersamai sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.